Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum ibu memulai pembelajaran, kita bersama-sama merapikan meja serta bangku terlebih dahulu ya. Pakaiannya juga boleh dirapikan. Sudah? Sudah siap? Nah, selanjutnya ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian boleh melihat teman sebangkunya hadir atau tidak. Sudah dilihat teman sebangkunya sudah ada? Hadir semua lengkap ya? Alhamdulillah, berarti kelas ini hari ini itu hadir semua ya. Alhamdulillah diberikan kesehatan kepada seluruh siswa hari ini. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu untuk pembelajaran hari ini agar diberikan kelancaran serta keberkahan. Doa boleh dipimpin oleh KM. Silahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, masih ingatkah pada pembelajaran sebelumnya kita sempat membahas mengenai sumber daya alam? Ada yang masih ingat apa itu sumber daya alam? Boleh acungkan tangannya untuk menjawab pertanyaan ini. Ada yang mau mencoba? Silahkan Siti. Ya, bagus. Tepat sekali. Tadi Siti menjelaskan bahwa sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ya, betul sekali bahwasannya sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Ya, berarti kalian masih ingat ya apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan rumahku. Tujuan daripada pembelajaran ini yaitu untuk mengajak kalian mengetahui pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan karakteristiknya, baik itu dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Nah, semoga pembelajaran kali ini dapat dimanfaatkan oleh kalian di kehidupan sehari-hari ya. Nah, anak-anak, pada cangkupan pembelajaran kali ini kalian akan bekerja sama secara berkelompok untuk mengidentifikasi lebih lanjut mengenai karakteristik sumber daya alam tadi yang berdasarkan dataran tinggi, dataran rendah, serta pantai. Dan juga kalian akan merumuskan pertanyaan yang digunakan untuk wawancara. Nah, tetap jaga semangatnya hingga akhir pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, boleh kalian berdiri terlebih dahulu. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Anak-anak boleh dirapikan terlebih dahulu. Sudah pada siap? Nah,
Yang perlu diketahui bahwa banyak sekali tumbuhan maupun hewan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, salah satu daripada tumbuhan yang ada di sekitar kalian yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah padi. Ada yang tahu padi itu apa? Sudah tahu semua? Tahu bentuk padi seperti apa? Tahu. Nah, anak-anak, bahwa padi itu merupakan salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan pada kehidupan sehari-hari sebagai makanan pokok. Nah, nasi yang kita makan setiap harinya merupakan nasi yang berasal daripada beras, dan beras itu berasal daripada padi. Jadi, padi ini merupakan tumbuhan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sebagai makanan pokok. Tapi padi ini harus diolah terlebih dahulu ya, untuk dapat dimakan menjadi makanan pokok. Nah, anak-anak, salah satu contoh yang tadi Ibu sebutkan yaitu tanaman padi. Tanaman padi ini merupakan salah satu tanaman yang berasal dari dataran rendah. Contoh ini bisa kalian gunakan sebagai salah satu karakteristik yang dimiliki oleh dataran rendah. Anak-anak, sekarang Ibu akan membagi kalian sebanyak 3 kelompok. Nah, untuk kelompoknya kalian boleh memilihnya sendiri, tapi ingat jangan berisik dan tetap tertib. Nah, Ibu akan membagi ini sebagai kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk lebih lengkapnya kalian ingat jangan berisik dan tetap tertib. Boleh sekarang kalian dibagi sebagai 3 kelompok terlebih dahulu, bebas kelompoknya. Sudah? Tetap tertib ya? Oke, Ibu akan membagikan lembar. Udah duduk? Nah, ya. Oke, sekarang Ibu akan membagikan lembar LKPD kepada kalian masing-masing kelompok. Nanti kalian boleh sebarkan LKPD ini kepada masing-masing individu ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah dibagi kepada masing-masing individu? Oke, boleh kalian baca dulu hal-hal yang ada di LKPD yang masih bingung, boleh tanyakan kepada Ibu. Ada yang ingin ditanyakan mengenai LKPD-nya? Belum ada? Oke, baik. Nah, Ibu akan lanjut pembelajaran ya. Kita sekarang akan menonton video yang sudah Ibu persiapkan mengenai karakteristik tadi dataran rendah, dataran tinggi, serta pantai. Kalian harap simak ya baik-baik. Setelah ini kalian akan dilanjutkan untuk berdiskusi secara berkelompok. Setelah menyimak video pembelajaran tadi, ada yang ingin ditanyakan? Boleh angkat tangannya terlebih dahulu sebelum kalian bertanya. Ya, silakan Hana, dipersilahkan. Bagus sekali pertanyaannya. Anak-anak, tadi Hana bertanya, Ibu, apakah karakteristik menjadi salah satu alasan mengapa tumbuhan di sekitar kita berbeda-beda? Nah, anak-anak, tumbuhan yang ada di sekitar kita itu tumbuh sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Seperti contohnya pada daerah pantai, kita sebut saja atau kita ambil saja Pantai Pangandaran. Ada yang sudah pernah ke Pantai Pangandaran? Adit sudah? Ya, salah satunya pada Pantai Pangandaran kita menemukan atau sering menemukan yaitu pohon kelapa. Sedangkan jika kita pergi ke dataran tinggi yaitu salah satunya Lembang yang menjadi salah satu contoh dataran tinggi daerah Jawa Barat, kalian akan banyak menemukan pohon teh. Nah, itu sudah menjadikan perbedaan ya bahwa tadi antara dataran tinggi, rendah maupun pantai itu karakteristik daripada masing-masing untuk tanaman yang di sekitar kaliannya itu berbeda-beda. Sudah dapat dimengerti anak-anak? Sudah? Bagaimana Hana? Sudah? Alhamdulillah. Selanjutnya kalian dapat mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Sudah diterima oleh masing-masing individu ya.
Nah, kalian boleh bekerja sama secara kelompok untuk berdiskusi mengenai LKPD-nya. Baik, silahkan. Ingat jangan sampai berisik ya. Kalian berdiskusi dengan tertib. Ibu akan cek ya. Bagaimana kelompok 3, ada kendala? Apa yang ingin ditanyakan mengenai sumber daya alamnya? Oh iya, anak-anak, sumber daya alamnya, dengarkan baik-baik dulu ya. Untuk sumber daya alamnya, kalian boleh contohkan 1 atau 2 saja. Jika kalian masih bingung, boleh 1 atau 2 saja yang dicontohkan ya. Dari tadi, dataran tinggi, dataran rendah, dengan pantai ya. Sudah? Bagaimana? Adik sudah dimengerti? Kelompok 3 tidak ada kendala lagi? Oke, kelompok 2, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Mengenai soalnya atau mengenai LKPD-nya? Tidak ada, cukup. Tadi sudah terjawab ya? Ya, baik. Sekarang kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan? Kenapa Miska? Untuk perbedaannya ya. Baik, anak-anak boleh dengarkan ibu sebentar. Tadi kan untuk sumber daya alamnya kalian boleh dicontohkan 1 atau 2 saja. Nah, sebanyak-banyak juga boleh gitu ya. Sedangkan untuk ini, untuk bagian perbedaannya, kalian boleh sebutkan dulu aja perbedaan dari masing-masing daerah dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Terus sebutkan juga, jangan lupa untuk potensi daripada masing-masing wilayahnya ya. Sudah pada mengerti? Sudah dapat dipahami semuanya mengenai LKPD? Oke, boleh kalian kerjakan dengan tertib ya. Baik, anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah? Nah, sekarang boleh kalian menunjuk kelompok untuk menyampaikan isi dari LKPD yang kalian isi secara kelompok itu ya. Silahkan, kelompok 1 oleh siapa? Adit. Kelompok 2 oleh Naura. Kelompok 3 oleh Ratu. Baik, Adit, Naura, dan Ratu boleh maju ke depan untuk menjelaskan atau memberitahu kepada teman-teman mengenai isi LKPD yang sudah disusun oleh kelompok. Ingat, jangan berisik ya selama teman-teman kalian menjelaskan isi daripada LKPD mereka. Kalian simak baik-baik ya. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman yang menjadi perwakilan yang sudah maju menjelaskan hasil diskusi bersama kelompok. Kita beri tepuk tangannya dulu ya bersama-sama. Nah, terima kasih ya sudah maju ke depan untuk menjelaskan semua hasil daripada diskusi kelompoknya. Tadi Ibu sudah mencatat untuk daerah kelompok 1 itu Purwakarta, dataran rendah ya. Purwakarta, kemudian kelompok 2 Subang, yang ketiga Karawang ya. Dan dataran tingginya Sumedang, Sukabumi, Cianjur. Sedangkan pantainya tadi Pelabuhan Ratu yang di Sukabumi ya. Terus Santolo di Garut, kemudian Pantai Pakis di Karawang. Anak-anak, tadi kalian bersama kelompok sudah berdiskusi mengenai LKPD. Nah, sekarang adakah yang mau menyebutkan perbedaan daripada karakteristik masing-masing wilayah seperti dataran tinggi, dataran rendah, serta pantai? Yang mau boleh angkat tangannya terlebih dahulu untuk menjawab. Ya, Naura, silahkan. Bagus sekali. Jawaban Naura sangat bagus sekali. Tadi Naura menjelaskan bahwa potensi daripada masing-masing wilayah menjadi salah satu pembeda daripada karakteristik. Seperti tadi contohnya tadi Naura dicontohkan apa? Pegunungan ya, seperti wisata alam. Betul sekali. Nah, selain itu juga perbedaan yang lain adalah terdapat pada makanan dan minuman. Contohnya seperti di dataran tinggi biasanya itu makanan dan minumannya yang hangat-hangat untuk menghangatkan diri gitu, karena kondisi daripada dataran tinggi itu biasanya dingin. Kemudian juga ada mata pencariannya.
yang lebih paling terlihat seperti itu ya. Seperti dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai itu berbeda-beda mata pencahariannya. Contohnya, kalau dataran rendah itu apa? Ada yang tahu? Ya, boleh angkat tangannya dulu. Tadi kalian sudah berdiskusi secara kelompok. Ibu hanya mengulang kembali. 3 tadi kan, dataran tinggi, dataran rendah, serta pantai. Sekarang kita dataran rendah dulu deh. Dataran rendah apa? Salah satu contoh mata pencariannya. Boleh angkat tangannya? Silahkan Adit. Ya, buruh pabrik, betul. Kemudian sekarang dataran tinggi. Ada yang mau menjawab? Angkat tangannya. Ya, Naomi. Betul sekali, berkebun. Ya, menjadi berkebun ya. Bertani juga, ya betul. Bertani dan berkebun ya, dataran tinggi. Yang ketiga, pantai, daerah pantai, mata pencariannya. Ya, silakan Ilwan. Ya, betul sekali, nelayan. Nah, tadi kalian sudah mengetahui ya apa saja perbedaan daripada masing-masing karakteristik, yaitu tadi pada potensi pariwisatanya, kemudian juga makanan dan minumannya, serta yang terakhir tadi pada mata pencariannya. Anak-anak, ada yang ingin bertanya mengenai pembelajaran IPS tadi? Sudah tidak ada, dicukupkan? Ya, baik. Jika dicukupkan dan kalian sudah dapat mengerti, kita akan mempelajari pembelajaran selanjutnya, yaitu bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran bahasa Indonesia, kalian boleh duduk terlebih dahulu seperti awal kepada bangkunya masing-masing. Rapikan kembali, jangan berisik dan tetap tertib ya. Sudah? Sudah rapi semuanya? Sudah duduk siap? Nah, baik. Pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kalian akan merumuskan pertanyaan yang akan digunakan untuk melakukan wawancara kepada tokoh. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui sebelum kalian melakukan wawancara. Kita simak ya video pembelajaran kali ini. Yuk boleh kita simak, Ibu sudah menyiapkan videonya. Silahkan. Baik, anak-anak, tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran tadi. Ada yang ingin ditanyakan seputar video pembelajaran tadi? Silahkan untuk mengacungkan tangannya terlebih dahulu sebelum bertanya. Ya, silahkan Irena. Ya, bagus sekali. Anak pintar tadi bertanya mengenai Ibu, apakah ada hal-hal yang harus dihindari saat melakukan wawancara? Nah, anak-anak, jadi ada beberapa hal yang harus kalian hindari saat melakukan wawancara. Yang pertama, hindari untuk memotong narasumber ketika sedang berbicara. Dan yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan yang berbelit-belit. Karena tadi kalian sudah merumuskan pertanyaan apa saja yang akan dilakukan oleh narasumber. Nah, kalian jadinya diusahakan untuk tidak mengajukan pertanyaan yang berbelit-belit ya. Nah, yang ketiga yaitu meminta pengulangan daripada narasumber gitu. Untuk menghindari itu semua, kalian dapat merekam saat melakukan wawancara. Nah, kalian dapat melakukan itu dengan menggunakan handphone. Jika kalian tidak mempunyai handphone, kalian bisa meminjamnya terlebih dahulu kepada orang tua atau kakak yang dapat digunakan saat melakukan wawancara ya. Atau jika tidak juga, kalian boleh mencatatnya saja ya. Tidak diharuskan untuk merekam, tapi jika kalian tidak mau melakukan pengulangan kepada narasumber, boleh direkam dulu agar bisa mendengarkan kembali hasil wawancara yang dilakukan kalian bersama dengan narasumber. Seperti itu, bagaimana anak-anak sudah dapat dimengerti? Alhamdulillah. Bagaimana, sudah? Untuk rumusan pertanyaannya kalian punya salinannya kan? Oke, ada ya.
ada salinannya. Untuk yang kertas lembar boleh diberikan kepada Ibu. Ya, silakan ini. Terima kasih. Terima kasih. Wah, banyak sekali ya rumusan pertanyaan yang sudah kalian buat. Nah, anak-anak, dari rumusan pertanyaan ini nanti kalian akan melakukan wawancara kepada tokoh maupun narasumber yang berkaitan dengan tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan sekitar kalian ya. Dapat dimengerti? Apa tadi? Mewawancarai? Ya, betul, nanti tugasnya akan Ibu beritahu lebih lanjut bagaimana teknisnya di akhir pembelajaran. Sebelum itu, yuk boleh rapihkan lagi meja dan duduknya. Kita akan melanjutkan mengerjakan soal seperti biasa. Jadi anak-anak, pada pembagian hari ini kalian sudah melakukan banyak hal melalui daripada diskusi, kemudian merumuskan pertanyaan yang digunakan untuk wawancara. Nah, anak-anak, pada pembelajaran IPS kalian sudah dapat mengetahui bagaimana sumber daya alam berdasarkan karakteristiknya seperti dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Dan selain itu juga bersama kelompok kecil kalian berdiskusi mengenai perbedaan antara ketiganya, yaitu seperti potensi pariwisatanya, makanan dan minumannya, serta mata pencariannya. Tadi kalian sudah tahu ya bahwa mata pencarian daripada masing-masing seperti daerah dataran rendah, dataran tinggi, serta pantai itu berbeda-beda. Tadi kalau dataran rendah itu apa? Pekantoran, buru. Ya, kalau misalnya tadi dataran tinggi biasanya yaitu berkebun atau bertani. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pantai. Pantai biasanya mata pencarian warganya atau masyarakatnya yaitu nelayan. Nah, jadi tadi kalian sudah mengetahui ya macam-macam daripada karakteristik ataupun mata pencarian di setiap daerahnya. Nah, anak-anak, Ibu sekarang akan membagikan soal evaluasi untuk dikerjakan kepada kalian secara individu. Nah, Ibu akan membagikannya kepada barisan depan. Nanti barisan depan harap diestafetkan ya ke bagian belakangnya. Sudah diterima semua? Nah, sekarang kalian boleh baca kembali soalnya secara perlahan. Di akhir kita akan periksa bareng-bareng. Nah, silahkan. Ada kendala? Tidak ada? Baik, kerjakan ya dengan tenang dan juga tertib. Baik, sudah selesai mengerjakan soalnya. Boleh ditukar dengan teman sebangkunya. Soalnya, soal jawaban kalian sudah? Sudah, yuk kita periksa bareng-bareng ya. Mulai dari pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Tadi sudah dijelaskan ya bahwa sumber daya alam itu apa? Segala suatu hal yang dia alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Bagaimana, betul semua? Betul. Pasti jawaban kalian berbeda-beda ya. Jadi kita lanjut aja nomor 4 ya. Nomor 4 yaitu permukaan bumi yang memiliki ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut disebut apa jawabannya? Ada yang tahu? Ada yang ingin menyampaikan? Tadi jawabannya apa? Kenapa Adit? Adit mencoba? Pantai. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah pantai. Pintar sekali. Bagaimana anak-anak, ada yang betul atau ada yang salah? Betul semua. Alhamdulillah, berarti tadi kalian sudah menyimak ya pembelajaran tadi. Baik. Nanti sisanya boleh sama Ibu diperiksa kembali. Kalian boleh lihat dulu jawaban daripada teman-temannya. Dan nanti sama Ibu diperiksa kembali jawabannya. Ya, boleh dikumpulkan ke meja paling depan secara estafet ya. Ingat tetap tertib ya. Sudah? Terima kasih untuk kalian yang sudah mengerjakan soal secara bersungguh-sungguh. Untuk yang nilainya masih kurang, jangan bersedih. Nanti kita melakukan remedial ya. Nah, kali ini Ibu sebelum menutup pembelajaran akan memberitahu tugas lebih lanjut yang akan kalian lakukan di rumah. Tadi kan karena kalian sudah melakukan atau merumuskan pertanyaan,
Sekarang kita akan memberitahu petunjuk selanjutnya untuk dilakukan wawancara kepada tokoh masyarakat atau narasumber yang berkaitan dengan tema. Ya, temanya tadi apa? Tumbuhan dan hewan di lingkungan rumahku. Jadi apa tadi? Mencari narasumber atau tokoh untuk wawancara mengenai tumbuhan dan hewan di lingkungan sekitarku atau di lingkungan rumahku. Ya, baik. Sudah dapat dimengerti tugasnya? Nanti tugasnya akan Ibu upload di Google Classroom ya. Nanti kalian bisa mengumpulkannya di sana. Sudah? Baik, Ibu akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.